Buset ya. Sampai geledek, sampai berak di muka gua ya. Hah? Sialan. Bungkusan apem. Dari mantan hansip jadi tukang gali kuburan. Nasib sial banget ya, Ker. Mana job lagi sepi. Banyak job. Lu mau? Di sononya rame. Di Libanon. Idi, di sono mah emang tempatnya orang perang. Buset Nan, tadi gua lagi makan. Datin, angkat. Ayo. Mari. Nah, ini baru nih. Gede nih mana nih? Milik nih. Milik nih. Rezeki, Ker. Tarik terus. Nih baru nih. Gulung, Ker, gulung. Iya. Ini gua bisa makan nih. Ikan gondrong. Ondo, kemana anakku? Lepaskan! Halo Sobat Film, balik lagi bareng gue yang bakal nemenin kalian. Kali ini kita bakal membahas film jadul Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Tetap semangat jaga kesehatan. Oke sobat, kita bernostalgia lagi nih. Kali ini gua akan ceritain film dari mendiang Suzana yang berjudul Ratu Buaya Putih. Film ini pun rilis di tahun 1988. Pemeran di dalam film ini antara lain Suzana, Jeffrey Wauruntu, Rita Sheba, Vera Magdalena, Dorman Borisman, Haji Bokir, HM Damsik, dan Rudi Wahab. Di mana bumbu-bumbu kekocakan penampilan Haji Bokir dan Dorman di tengah film horor ini? Yuk langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita dipertontonkan dengan sepasang suami istri yang sedang melakukan ritual di tepi danau. Istrinya tersebut ternyata melahirkan seekor buaya putih untuk dipersembahkan ke eyang guru di sana. Dan akhirnya anak buaya itu dibawa oleh buaya-buaya besar ke tepi danau dengan sebuah mahkota yang kemudian diambil oleh si pria. Tetapi apa yang terjadi, si istri juga melahirkan kembali, tetapi kali ini berupa bayi manusia. Baru aja mereka berdua sumringah atas apa yang terjadi, tiba-tiba istrinya ada yang tusuk dari belakang pakai tombak. Ternyata kegiatan mereka diintai oleh Sumarna, yang merupakan teman seperguruannya. Dia menginginkan mustika yang baru didapat oleh pasangan tersebut. Kelebihan dari mustika tersebut yaitu siapa yang memegangnya dia bisa mengontrol buaya-buaya sebuas apapun. Dengan kekuatan dan bantuan anak buahnya, akhirnya Sumarna bisa mendapatkan mustika tersebut. Tetapi si pria sebelum meninggal mengutuk perbuatan Sumarna hingga anak cucunya. Terkutuk kau Sumarna. Ingat, kalian semua yang terlibat dalam peristiwa ini akan mengalami musibah sampai pada anak turunan kalian. Pada akhirnya, Sumarna pun menggunakan mustika itu. Ternyata apa yang terjadi, para buaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sumarna. Murti, kegiatan ini bukan saja bisnisku, tapi juga mata pencarian ayahmu. Mestinya kita mengayomi kelangsungan hidup satwa-satwa itu, bukan membunuhnya semena-mena. Sudahlah, kubur saja idealismemu itu. Dan kau juga menikmati hasilnya, bukan? Ya, sudahlah. Hewan itu tidak akan punah. Mereka akan tetap beranak pinak. Allah masih memberinya hidup. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, ternyata Sumarna bekerja sama dengan Jeffrey, seorang bandar jual beli buaya. Yang bisa saya kumpulkan, Nak Jeffrey. Baik. Sumarna yang mempunyai mustika, dengan modalnya itu, dia pun bisa menyuruh buaya-buaya di danau untuk naik ke daratan dan menyuruh buaya itu untuk diam. Selanjutnya, Jeffrey yang tembak buaya-buaya tersebut di darat, kemudian diambil oleh anak buahnya yang dibawa ke kota untuk dijual kembali. Di dalam danau ternyata terdapat suatu kerajaan para buaya
dipimpin seorang ratu yang tak lain adalah buaya kecil yang dahulu dilahirkan dari pasangan suami istri yang dibunuh oleh Sumarna. Buat banyak selama Mustiko Sakti Bajul Sayuto berada di tangan Sumarna. Di saat Jeffrey yang berpacaran dengan Murti anaknya Sumarna. Di tepi danau, mereka pun dengan tiba-tiba diteror oleh para buaya. Di waktu itu tiba-tiba muncul sesosok wanita di hadapan Murti yang kemudian Murti pun menyapanya dengan Mbak Larsih namanya. Dan akhirnya keadaan pun dapat terkendali berkat kemunculan wanita tersebut. Sebenarnya wanita itu adalah sang ratu dan waktu lahir dahulu mereka terlahir kembar. Yang satu berupa buaya dan yang satu berupa bayi manusia yang saat ini bernama Larsih. Larsih sendiri merupakan seorang janda yang kerjaannya sebagai tukang jahit baju. Di waktu itu anaknya Sumarna berada di rumah Larsih sedang menggoda sang janda. Sumarna juga ternyata datang ke rumahnya Larsih. Larsih, cepat buka. Karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya Larsih, dia pun menjadi primadona di kampung. Walau seorang janda, Sumarna pun to the point ingin menikahi Larsih. Aku cari Suharso. Apa dia kemari tadi? Apa ibu sudah tidur? Kok bapak berani kemari? Ada yang mengatakan bahwa dia tadi kemari. Bapak itu lucu. Masa cemburu sama anak sendiri yang masih hijau? Ada oleh-oleh untukmu. Hah? Saya canggung menerima perhiasan sebagus ini. Barang ini 2 kali lebih mahal daripada yang kubelikan buat istriku Lasmi. Bapak mau kawin resmi dengan saya? Tentu. Asal kau jangan suruh aku menceraikan Lasmi. Di saat istrinya Sumarna sedang menunggu suaminya di rumah, Sumarna malah asik sedang main kuda-kudaan dengan Larsih hingga ranjangnya ambruk. Rusak deh tempat tidurnya. Teror pertama berlangsung di rumahnya Sumarna. Tiba-tiba buaya mainan hidup yang mengajak anak dari Sumarna mengikutinya. Dia pun terus berjalan mengikuti buaya mainan yang hidup itu. Akhirnya buaya itu lompat ke tepi sungai yang deras. Saat sang anak sudah siap-siap ancang-ancang melompat juga, lewatlah kakaknya Suharso, hingga akhirnya sang adik bisa terselamatkan nyawanya. Kalau saja ibunya mau sedikit ikut memperhatikan. Ada apa sih, Pak? Kok pagi-pagi sudah marah-marah? Ada apa sih, Pak? Kau yang selalu di rumah, sampai tidak tahu anak Muhardi kabur, ngelayap kemana-mana. Pagi itu pun terjadilah keributan di rumah Sumarna. Karena kejadian semalam, keributan pun semakin tak terkendali di antara anak dan bapak yang memperdebatkan tentang Larsih. Apa salahnya, Pak? Dia kan termasuk orang baik-baik di desa kita. Seluruh orang desa tahu, Larsih itu perempuan yang suka menerima laki-laki siapa saja di rumahnya. Termasuk bapak sendiri, bukan? Arso, jaga mulutmu. Biarkan dia ngomong apa yang dia ketahui, Pak. Kau jangan omong yang bukan-bukan ya. Apalagi yang kau ketahui tentang hubungan ayahmu dengan perempuan itu, Harso? Sudah begitu bebaskah persaingan itu? Tapi kalian kan antara bapak dan anak. Bu, hampir semua laki-laki di desa ini bersaing untuk memperebutkan cintanya. Makanya aku usulkan kepada Pak Lurah agar wanita itu diusir saja. Bapak mau mengusir Larsih atau sengaja memindahkannya ke rumah yang telah Bapak sediakan? Kencang mulutmu, Harso. Agar Bapak lebih bebas untuk menemuinya. Begitu. Bapak boleh menyakiti saya, tapi saya mohon jangan sakiti hati ibu. Ada suatu momen sang ratu mendatangi kediaman rumahnya Larsih. Larsih.
Mereka ternyata sudah sering berkomunikasi, namun kali ini suatu pembicaraan yang sedikit serius tentang sang ratu akan menggunakan tubuhnya Larsih untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Orang-orang yang telah menewaskan orang tua kita. Kenapa mesti saya melakukan? Kau adikku, saudara kembar. Pada suatu malam, Suharso membawa Larsih ke tepi danau dengan kekecewaan yang begitu hebat. Suharso ajak Larsih untuk bunuh diri bersama, dan ajakan Suharso itu pun Larsih jabanin dengan cara bunuh diri di tengah danau, naik perahu. Mereka berdua pun akhirnya naik perahu ke tengah danau. Apa betul? Kau ingin mati, Dek Harso? Bukan begitu, Mbak Larsi. Bersamamu, aku ingin hidup lebih lama lagi. Tidak jadi. Sayang, kutukan itu sudah berlaku bagi keluarga Sumarna. Dan kau adalah korban pertama. Kau bicara tentang apa, Mbak? Tentang dendam dan pembalasan. Akhirnya Suharso pun tewas diterkam para buaya di danau tersebut. Larsi, tolong! Esok hari pagi-pagi buta, Larsih ternyata konsultasi kepada Pak Ustadz di kampung itu tentang kejadian Suharso yang tewas. Larsih melihat dan merasakan, tetapi dirinya seperti ada yang mengendalikan. Larsih merasa berdosa dan bersalah, karena itu di luar kendalinya Larsih. Nak Larsih, dekatkan dirimu pada Allah. Mohonlah pertolongannya. Sementara ini, Bapak belum berani mengatakan apa-apa tentang dirimu. Mereka adalah Bokir dan Dorman. Awalnya mereka hansip, tetapi saat ini mereka berprofesi tukang gali kuburan. Buset ya, sampai geledek, sampai berak di muka gua ya. Hah? Lah, hah? Sialan, bungkusan apem. Itu pan kiriman dari ratu yang nguasain tempat ini. Gua nggak sengaja. Lu jangan ngomong sembarangan, tak kesambet rasain lo. Baru aja mereka curhat lagi sepijok. Pancingan Dorman tiba-tiba kailnya ada yang nyangkut. Ternyata itu adalah jasadnya Suharso yang tewas tenggelam semalam. Bangke. Mayat. Bangke siapa? Coba lihat. Oke. Wah, gua bang lihat. Enggak dah, enggak ngeliat. Aduh, lu tegangan man, wah, tungguin man, tungguin, tungguin, man, masa lu nggak kenal gua kan Raden Bokir man. Di rumah duka itu keadaan sangat ramai, dan ketika Murni baru pulang dari sekolah, sungguh kaget dan terkejut dia melihat dan mendengar kakaknya tewas tenggelam diterkam buaya. Di malam hari Sumarna mendatangi danau dengan kesaktian mustika. Dia pun memanggil buaya-buaya di danau itu dan kemudian dengan kejamnya menembaknya dengan tanpa ampun. Di lain kisah, di saat Larsih membeli obat nyamuk di warung Oneng, di situ terdapat satu pria lagi ngopi yang tak lain anak buahnya dari Sumarna. Dia pun membayar belanjaannya Larsih, kemudian pria itu merayu Larsih untuk jalan-jalan sebentar ke hutan. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba Larsih berubah menjadi sesosok wanita yang pernah dibunuhnya 20 tahun yang lalu, yakni ibunya Larsih dan Ratu Buaya. Tiba-tiba pria itu pun diterkam oleh seekor buaya dan dicabik-cabik. Berkah bagi Dorman dan Bokir yang hari-hari terakhir sudah banyak job gali kuburan. Gua punya firasat, kita bakalan terima banyak job. Kerja dulu, borongan aja lu pikirin. Belum 1 bulan, udah 2 orang yang kita kubur. Padahal lu cuman mandorin aja dari tadi. Apa lu kagak mikir? Yang mati semuanya orang dekatnya Pak Sumarna. Semuanya korban buaya. Alah, soal umur itu Tuhan yang ngatur. Ini hari, ini bakal masuk lubang. Si Dharma langganan datang. Duit nyampe.